Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang komposisi fungsi kelas 11. Pada komposisi fungsi ini ada 4 materi yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama ada relasi dan fungsi. Yang kedua ada daerah asal alami. Ketiga operasi aljabar fungsi. Dan yang terakhir komposisi fungsi. Sekarang kita masuk ke relasi dan fungsi. Sebelumnya ada yang tahu nggak relasi itu apa? Jadi, relasi itu merupakan suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lainnya. Nah, relasi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu pertama ada diagram panah, kedua pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Selanjutnya ada fungsi. Jika tadi relasi itu memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lainnya, maka fungsi ini adalah suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan lainnya. Diingat ya, kata kuncinya tepat ke satu anggota di himpunan lainnya. Nah, fungsi ini dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan y. F ini merupakan fungsi, X ini merupakan variabel masukan atau input. Kemudian Y ini merupakan variabel keluar atau out. Nah, fungsi dan relasi sendiri memiliki hubungan, yaitu suatu fungsi sudah pasti relasi. Tetapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Selanjutnya ada macam-macam fungsi. Yang pertama fungsi injektif atau fungsi satu-satu, yaitu suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Itu fungsinya. Bisa dilihat, himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Anggotanya pasangannya berbeda. Yang A itu pasangannya 1, yang B pasangannya 2, dan yang C pasangannya 3. Kemudian yang kedua ada fungsi surjektif atau fungsi onto, yaitu suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan B memiliki pasangan pada himpunan A. Contohnya, anggota di himpunan B memiliki pasangan di himpunan A. 1 dan A, 2 dan B, 3 dan C, begitu juga dengan 3 dan D. Kemudian yang ketiga ada fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu, yaitu suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Contohnya adalah fungsi berikut ini. Apakah fungsi ini merupakan fungsi bijektif? Sekarang kita lihat. Apa dia fungsi injektif? Tadi fungsi injektif itu himpunan A memiliki pasangan yang berbeda. Pasangan yang berbeda himpunan A berarti A dengan 1, B dengan 2, C dengan 3, dan D dengan 4. Maka anggota di himpunan A memiliki pasangan yang berbeda di himpunan B. Jadi fungsi ini merupakan fungsi injektif. Kemudian dilihat apakah fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif. Tadi fungsi surjektif itu merupakan anggota himpunan B memiliki pasangan pada himpunan A. Apakah anggota di himpunan B ini memiliki pasangan di himpunan A? 1 dan A, kemudian 2 dan B, 3 dan C, 4 dan D. Maka dia merupakan fungsi surjektif. Jadi fungsi ini merupakan fungsi bijektif. Berikutnya ada
ada contoh soal mengenai fungsi dan relasi. Di sini kita harus menentukan apakah diagram panah tersebut merupakan fungsi atau bukan. Langsung saja kita ke diagram panah yang pertama. Apakah diagram panah tersebut merupakan fungsi atau bukan fungsi? Jawabannya, diagram panah tersebut merupakan relasi dan fungsi. Karena setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan B. Kemudian diagram panah yang kedua, apakah dia relasi dan fungsi? Jawabannya adalah diagram panah tersebut merupakan relasi dan fungsi karena setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan B. Kemudian diagram panah yang ketiga, apakah dia fungsi? Jawabannya adalah relasi tetapi bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat satu anggota himpunan A yang memiliki lebih dari satu pasangan pada anggota himpunan B. Dia memiliki pasangan 2 dan B dengan 4. Kemudian untuk diagram panah yang keempat, apakah dia fungsi? Jawabannya adalah relasi tetapi bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat satu anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan pada anggota himpunan B. Lihat di diagramnya, si C ini tidak memiliki pasangan, maka dia bukan fungsi. Oke, selanjutnya kita belajar tentang domain, kodomain, dan range. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu domain, kodomain, dan range? Oke, jadi domain atau daerah asal adalah semua anggota himpunan pertama pada suatu fungsi. Untuk kodomain atau daerah kawan merupakan semua anggota himpunan kedua pada suatu fungsi. Sedangkan range atau daerah hasil adalah semua anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama pada suatu fungsi. Sekarang kita latihan mengenai domain, kodomain, dan range. Contoh soal yang pertama, perhatikan diagram panah fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B berikut ini. Nah, ini diagramnya. Kemudian kita disuruh mencari domain, kodomain, dan range diagram tersebut. Untuk domain, tadi domain itu merupakan daerah asal, yaitu semua anggota di himpunan pertama. Di himpunan pertama berarti himpunan A, semua anggota di himpunan A. Ada A, B, C, dan D. Dan kodomain. Kodomain itu merupakan daerah kawan. Itu semua anggota pada himpunan kedua. Himpunan keduanya yaitu himpunan B. Jadi anggota kodomain adalah 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya range. Range itu tadi daerah hasil, yaitu semua anggota himpunan kedua. Himpunan kedua berarti himpunan B yang memiliki pasangan di himpunan pertama pada suatu fungsi. Himpunan pertamanya tadi A, berarti yang memiliki pasangan. Maka range-nya itu 1, 2, dan 3. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, diketahui himpunan A untuk semua X di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 10 dengan X bilangan prima. Dan himpunan B untuk semua X di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 15 dengan X bilangan ganjil. Maka di sini kita disuruh tentukan mana domain, kodomain, dan range fungsi F. Sekarang kita mulai dari mencari domainnya. Berarti kalau dari soal domainnya adalah himpunan A. Maka karena tadi X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 10, himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian karena tadi di sini dituliskan bahwa X itu bilangan prima, maka himpunan A atau domainnya adalah
2, 3, 5, dan kemudian kita tentukan kodomain. Kalau tadi domainnya adalah himpunan A, maka kodomainnya adalah himpunan B. Karena di himpunan B tadi dia X-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 15, maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Karena tadi di sini diberitahu bahwa X-nya itu bilangan ganjil, maka anggota himpunan B atau kodomainnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Kemudian untuk menentukan range. Nah, karena pemetaan himpunan A ke himpunan B itu ditentukan dengan rumus fungsi fx sama dengan 2x dikurang 3, maka untuk menentukan range atau daerah hasilnya ialah dengan mensubstitusikan semua anggota domain atau daerah asal ke rumus fungsi fx-nya. Tadi kan domainnya itu 2, 3, 5, dan 7. Sekarang kita substitusikan untuk x-nya sama dengan 2. Maka diperoleh f2. Ininya 2 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 2 dikali 3 itu 6, dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian untuk X sama dengan 5, maka F5 sama dengan 2 dikali 5 adalah 10, dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian untuk X sama dengan 7, maka diperoleh F7 sama dengan 2 dikali 7 adalah 14, dikurang 3 jadinya 11. Maka range fungsi F adalah 1, 3, 7, dan 11. Kemudian kita gambarkan diagram panahnya. Kita gambarkan terlebih dahulu domainnya. Karena tadi domainnya itu himpunan A, yaitu 2, 3, 5, dan 7 anggotanya, maka akan digambarkan seperti ini. Kemudian kodomainnya atau daerah kawannya, yaitu semua anggota di himpunan B atau himpunan kedua. Kita gambarkan jadi seperti ini. Kemudian sekarang kita gambarkan range. Tadi range itu merupakan daerah hasil, yaitu semua anggota himpunan kedua, berarti di himpunan yang B, yang memiliki pasangan di himpunan pertama. Berarti tadi 2 dan 1, 3 pasangannya dengan 3, 5 pasangannya dengan 7, kemudian 7 pasangannya dengan 11. Jadi diagram panahnya gambarnya seperti ini. Tadi kita sudah bahas mengenai relasi dan fungsi. Sekarang kita masuk ke daerah asal alami. Nah, daerah asal alami itu merupakan semua bilangan real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Ini ada beberapa syaratnya. Jika Y sama dengan Fx, maka X-nya elemen bilangan real. Yang kedua, jika Y sama dengan Fx dibagi Gx, maka Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, jika Y sama dengan akar dari Fx, maka Fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian, jika Y sama dengan Fx dibagi akar dari Gx, maka Gx-nya harus lebih besar dari 0. Dan yang terakhir, jika Y sama dengan akar dari Fx dibagi Gx, maka Fx dibagi Gx-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita ke contoh. Di sini kita harus menentukan daerah asal alami dari fungsi fx sama dengan x plus 4 dibagi 3x min 9. Jika dilihat, maka bentuknya ini itu sama seperti bentuk kedua. Maka yang di atas ini merupakan fx dan yang di bawah atau penyebutnya merupakan gx. Syarat yang kedua itu berarti dia gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti 3x min 9 tidak boleh sama dengan 0. Maka 3x
X tidak boleh sama dengan 9. Maka X tidak boleh sama dengan 3. Jadi bentuknya dia adalah daerah asal alaminya X untuk semua X, di mana X tidak boleh sama dengan 3 dan X merupakan elemen bilangan real. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, yaitu fx sama dengan akar dari x min 3. Dilihat, dia bentuknya sama seperti bentuk yang ketiga, maka x min 3 nya ini merupakan fx. Nah, tadi syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0, maka fx lebih besar sama dengan 0. fx nya tadi x min 3, jadi x lebih besar sama dengan 3. Maka jawabannya daerah asal alaminya adalah untuk semua x di mana x lebih besar sama dengan 3 dan x elemen bilangan real. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar fungsi ini memiliki 4 sifat. Yang pertama ada f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Yang kedua f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Yang ketiga, konstanta fx sama dengan konstanta dikali fx. Yang keempat, f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Sekarang kita langsung ke latihan soal. Jika diketahui fx sama dengan x ditambah 5 dan gx sama dengan 3x ditambah 8. Ada 4 sifat-sifat operasi aljabar. Jadi kita cari yang pertama. F ditambah gx itu sama dengan tadi. Berarti pakai sifat yang pertama. Maka fx ditambah gx. Fx-nya itu adalah x ditambah 5 dan gx-nya adalah 3x ditambah 8. Sama dengan berarti x ditambah 3x itu 4x. Kemudian 5 ditambah 8 adalah 3. Jadi f ditambah gx itu sama dengan 4x ditambah 13. Kemudian yang kedua, f dikurang gx. Berarti dia pakai sifat yang mana? Dia pakai sifat yang kedua, yaitu fx dikurang gx. Fx-nya itu x plus 5 dan gx-nya itu 3x plus 8. Berarti jadinya x plus 5 dikurang 3x dikurang 8. Sama dengan x dikurang 3x, maka min 2x. 5 dikurang min 8 sama dengan min, maka jadinya f dikurang gx itu sama dengan min 2x dikurang. Kemudian yang nomor 3, konstanta 2fx sama dengan pakai sifat yang ketiga. Jadi konstanta dikali dengan fx. 2 dikali fx-nya itu x plus 5. Jadinya 2 dikali x yaitu 2x. Kemudian 2 dikali 5 jadinya plus 10. Maka konstanta 2fx sama dengan 2x plus 10. Kemudian untuk nomor 4 yang terakhir nih, yang dicari f dikali gx, maka kita pakai sifat yang keempat, itu sama dengan fx kali gx sama dengan fx-nya tadi x plus 5, gx-nya 3x plus 8. Sekarang kita kali, berarti x dikali 3x itu 3x kuadrat, dan x dikali 8 jadinya 8x. Kemudian 5 dikali 3x jadinya 15x. Kemudian 5 dikali 8 yaitu 40.
Sekarang kita jumlah, berarti 3x kuadrat ditambah 8 ditambah 15. Berarti berapa? Itu 23x ditambah 40. Maka F dikali G X sama dengan 3x kuadrat ditambah 23x ditambah 40. Dan yang terakhir, kita masuk ke komposisi fungsi. Komposisi fungsi ini merupakan penggabungan dua atau lebih fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru dengan aturan tertentu. Operasi komposisi fungsi ini dapat dilambangkan dengan lingkaran kecil dan dibaca komposisi atau bundaran. Contohnya, komposisi fungsi ini itu dibaca fungsi G komposisi F, yaitu fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Nah, komposisi fungsi ini dapat dibentuk menjadi dua, yaitu fungsi f komposisi gx sama dengan f gx, dan yang kedua fungsi g komposisi fx sama dengan g fx. Namun, pada operasi komposisi fungsi tidak berlaku sifat kumulatif, yaitu fungsi f komposisi g tidak sama dengan fungsi g komposisi f. Selanjutnya kita latihan soal. Jika diketahui fx sama dengan 3x ditambah 4 dan gx, fungsi komposisi yang pertama ini fungsi f komposisi gx. Fungsi f komposisi gx berarti sama dengan f gx. F-nya itu tadi 3x plus 4. Nah, karena tadi dia x-nya diganti jadi gx, maka 3gx tambah sama dengan 3gx-nya tadi 3x tambah 4. Berarti jadinya 3 dikali 3x ditambah 4 sama dengan 3 dikali 3x itu 9x ditambah 4. Jadi fungsi f komposisi gx sama dengan 9x ditambah 4. Kemudian yang kedua, g komposisi fx, maka g fx. Jadi tadi g-nya itu 3x. Nah, karena x-nya itu diganti jadi fx, berarti kita ganti jadi fx. Kemudian fx-nya tadi adalah 3x ditambah 4. Sekarang berarti tinggal kita kali. 3 dikali 3x jadinya 9x. Kemudian 3 dikali 4 jadi tambah 2. Maka fungsi g komposisi fx adalah 9x ditambah 12. Next, kita akan bahas komposisi fungsi kanan dan kiri. Pertama ada komposisi fungsi kanan, yaitu jika dalam komposisi fungsi dinyatakan fungsi yang berada di kanan, maka dapat ditentukan dengan operasi hitung biasa. Contohnya, diketahui fungsi f komposisi gx sama dengan 4x ditambah 6 dengan fx sama dengan 2x min 4, maka yang ditanyakan adalah gx-nya. Yang dinyatakan itu fungsi yang berada di kanan, maka dapat ditentukan dengan operasi hitung biasa. Berarti fungsi f komposisi g x itu sama dengan 4x plus 6. Berarti kan dia f gx sama dengan 4x plus 6. Berarti dia kan tadi fx-nya itu sama dengan 2x min 4. Berarti kalau x-nya diganti jadi gx, maka 2 dikali gx kurang 4. Sekarang kita ubah f gx-nya jadi 2 dikali gx dikurang 4 sama dengan 4x plus 6. Sekarang kita pindah ruas min 4-nya. Jadinya 2gx sama dengan
4x plus 6 ditambah 4. Maka 2gx sama dengan 4x plus sekarang biar dia jadi gx aja, maka 2-nya pindah ruas. Jadinya 4x plus 10 dibagi 2. Jadinya berapa nih? Jadinya gx sama dengan 4 dibagi 2, berarti 2x ditambah 10 dibagi 2, yaitu 5. Maka nilai fungsi gx-nya adalah 2x plus 5. Yang kedua ada komposisi fungsi kiri. Fungsi kiri yaitu jika dalam komposisi fungsi dinyatakan fungsi yang berada di kiri. Kalau tadi fungsi kanan berada di kanan, maka fungsi kiri berada di kiri. Maka dapat ditentukan dengan permisalan terlebih dahulu untuk menyederhanakan variabel. Contoh dari fungsi kiri, jika diketahui fungsi f komposisi gx sama dengan 2x dikurang 3 dengan gx sama dengan x ditambah 3, maka fx-nya adalah, nih dilihat yang diketahui tadi gx sama dengan x plus 3, yaitu fungsi yang berada di sebelah kiri. Maka kita harus menyederhanakan variabel terlebih dahulu. Tadi dia fungsi f komposisi g x itu sama dengan 2x dikurang 3. Berarti dia f gx sama dengan 2x min 3. Nah sekarang 2, berarti kan tadi gx-nya itu x plus 3, berarti x plus 3 kita misalin. Kita misal x plus 3-nya itu sama dengan a. Oke, berarti x sama dengan a dikurang 3. Oke, berarti tadi kan f gx-nya itu x plus 3 sama dengan 2x min 3. Sekarang x plus 3-nya sama dengan a, berarti kita ganti. Berarti f sama dengan f a sama dengan 2 dikali x-nya kita ganti pakai yang a min 3, jadinya a min 3 dikurang 3. Maka f a sama dengan dikali 2 dikali a jadinya 2a. Kemudian 2 dikali min 3 jadinya min 6 dikurang 3. Maka f a sama dengan 2a min 9. Sekarang a-nya kita ganti jadi fx sama dengan 2x min 9. Jadi fx-nya adalah 2x dikurang 9. Nah, di terakhir ada latihan soal. Yang pertama itu untuk menentukan daerah asal suatu fungsi. Yang kedua, menentukan hasil operasi penjumlahan dan perkalian dari dua fungsi. Yang ketiga, menentukan komposisi fungsi. Dan yang terakhir, menentukan fungsi lainnya jika diketahui komposisi fungsi serta salah satu fungsi. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumahdbelajarjenio, @kakakjenio, dan follow juga TikTok kita untuk mendapatkan tips and tricks cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya.